Setelah Sheila Shaukia secara terbuka meminta maaf dan mengakui bahwa produk skincare miliknya telah melakukan overclaim dalam pemasarannya, netizen yang budiman semakin gencar menyerukan tindakan tegas terhadap para pemilik brand skincare yang terbukti melakukan praktik serupa. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada Sheila Shaukia, tapi juga kepada pihak berwenang seperti BPOM serta figur publik sekaligus anggota DPR Uya Kuya yang sebelumnya vokal mengkritisi fenomena overclaim dalam industri skincare. Di media sosial, banyak netizen yang berbakti yang menuntut agar BPOM segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap brand-brand skincare yang dicurigai melakukan klaim berlebihan atau menyesatkan konsumen. Mereka menilai bahwa regulasi harus ditegakkan dengan lebih ketat agar kasus serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat. Selain itu, Uya Kuya yang selama ini aktif mengkritisi produk skincare bermasalah juga didesak untuk membuktikan ucapannya dengan menindaklanjuti kasus ini secara konkret. Gelombang protes dari netizen yang budiman terus membanjiri berbagai media sosial. Dengan banyak dari mereka meng-tag langsung akun Uya Kuya dan BPOM menuntut adanya tindakan nyata yang dapat memberikan efek jera bagi para pelaku bisnis skincare yang tidak bertanggung jawab. Banyak netizen yang berbakti bahkan mengusulkan agar kasus ini dibawa ke ranah hukum agar menjadi pelajaran bagi brand lain agar lebih transparan dan tidak asal membuat klaim berlebihan terkait manfaat produk mereka. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi momentum bagi konsumen untuk lebih kritis dalam memilih produk kecantikan. Banyak yang mulai mempertanyakan keabsahan klaim yang sering ditemukan dalam promosi produk skincare, serta mendorong edukasi lebih lanjut agar masyarakat tidak mudah tertipu oleh janji-janji yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Kini, publik menantikan apakah BPOM dan Uya Kuya benar-benar akan mengambil langkah serius dalam menangani kasus ini atau hanya sekedar memberikan peringatan tanpa tindakan konkret. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bapak anggota dewan yang terhormat, udah ada tuh owner skincare yang mengakui kalau produk dia overclaim. Kemarin kan katanya mau dibasmi, ya. Ini kita para netizen, para masyarakat sedang menunggu loh tindakan untuk membasmi owner-owner skincare yang overclaim, yang mafia-mafia skincare. Oh, udah ada mengakui itu. Sudah ada yang mengakui nih kalau produknya overclaim, mengandung bahan berbahaya dan membahayakan kulit wanita Indonesia. Itu gimana ya reaksinya Kepala BPOM dan kepolisian terkait yang menangani masalah skincare ini? Reaksinya gimana ya? Yang adil ya Bapak ya, karena sebagian owner skincare yang mengandung bahan berbahaya udah ditahan, sebagian masih berkeliaran. Yang adil Pak, pertanggungjawaban di akhirat berat loh dengan sumpah yang telah diucapkan, betul kan? Guys, di video kali ini Sheila Shaukia meminta maaf karena produknya overclaim ya. Namun BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyatakan bahwa produk yang overclaim itu adalah sebuah kejahatan dan merugikan konsumen. Ini gimana guys? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang Sheila Shaukia yang meminta maaf atas produknya yang overclaim. Lu tuh omong besar doang. Kesalahan lu yang pertama kemarin adalah ya, orang-orang yang bermasalah, yang RDP itulah yang kamu bilang, yang kamu tanya, bukan orang-orang yang benar. Dan dasar kamu menganalisa itu salah. Kamu seakan-akan berpihak pada orang-orang itu. Setelah muncul pecat Uya Kuya dari DPR, netizen rame-rame pecat Uya Kuya dari DPR, baru kamu nggak pandang bulu sikat semua. Udah salah langkah yang kamu ambil itu Uya. Kayak jangan banyak omong, besar aja kamu tuh. Makanya pelajari dulu ilmu skincare, jangan ngomong gede.
Ayo, yang mau nyikat mana nih actionnya? Ayo dong, action dong. Jangan cuma depan kamera doang, action dong. Ditunggu loh sama masyarakat. Sudah ada yang mengakui overclaim. Dan kata Ketua BPOM pun, overclaim adalah tindakan kejahatan. Melanggar undang-undang, tindakan pidana. Ayo dong, ya. Mas Uka, ayo dong Mas Uka. Ditunggu nih sama masyarakat ya buat actionnya. Bukan cuma depan kamera. Roll, kamera, action. Bukan cuma gitu, action. Kita pengen tahu gimana actionnya. Bisa membuktikan enggak ya? Karena kan harus melewati kepolisian, aparat, ya kan? Penyidikan. Ayo dong, lakuin dong. Kan sebagai wakil rakyat. Katanya membela masyarakat, ya memberantas. Tapi ini SS cuma sekedar minta maaf, sudah kayak angin berlalu. Enteng banget sih. Berarti owner-owner yang merkurcit hidrokinon yang di Sulawesi itu harusnya dibebaskan aja. Karena kan sama-sama menipu. Yang katanya BPOM ternyata isi kandungannya berbahaya. Ini sama aja menipu juga. Produknya yang katanya 5% niacetamin, ya terus produknya berkualitas ternyata isinya zong. Gimana bisa meminta maaf dengan entengnya, sedangkan masyarakat banyak yang jadi korban penipuan. Padahal SS ini banyak loh kesalahannya, penistaan agama iya, terus produk overclaim, kebanyakan koar-koar, antek-anteknya terlalu banget gitu. Nah, banyak mulut, produkmu nggak berkualitas. Jika ada produk yang overclaim, maka kita akan melakukan pencabutan izin, penutupan usaha, dan jika merugikan maka kita akan melanjutkan kepada kepolisian. Kalau dia udah nggak jualan lagi, cemana bos? Bapak-bapak yang ini di BPOM itu ada yang pakai kacamata itu, ada ku tengok itu kayak podcast atau apa itu, ya kan? Kalau udah ditutupnya, udah nggak jualan itu lagi, dia banting setir dia pak. Tiba-tiba dia jualan daster. Tanya lah kau. Ada yang heboh-heboh kali jualan, ya kan? Tiba-tiba banting setir dia jualan daster. Tiba-tiba, jualannya jualan makeup. Memang ada yang masih jualan skincare. Nah kalau yang udah nggak jualan ini, gimana? Terus dengan kehebohan yang sekarang seringnya disebut nama kalian itu BPOM kok nggak ada pak, kok cuma meeting ketemu apa tidak mana yang bapak bilang itu pencabutan izin, penutupan usaha dan laporan kepada pihak kepolisian. Apa? Kok nggak gerak bapak? Kenapa? Itu jelas loh, sampai ada yang melakukan permintaan maaf tanpa tekanan, gak diikat tangannya tau bapak, tanpa ancaman apapun. Ada beberapa owner skincare yang sudah melakukan permintaan maaf. Terus maksud bapak, udah minta maaf orang itu, udah ya, habis cerita ya gitu. Kok kayak gitu bapak? Gak jelas bapak. Sebuah pengakuan melakukan kesalahan, apalagi itu sudah dipublish, mau itu kasus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, dan jika merugikan banyak orang, itu bisa dibuka kembali pak. Gak usah pura-pura peka kita, gak usah tiba-tiba pura-pura langsung katarak mata itu ya pak ya. Gerak kau! Menurut kalian, SS sudah menyatakan produknya overclaim. Menurut kalian gimana? Dan dia meminta maaf kepada masyarakat. Dia bilang mohon maaf atas segala kericuan dan kegaduhan selama ini. Dia bilang gitu ya. Tapi satu yang digarisbawahi bahwasanya dia tidak menyatakan bahwasanya akan mengganti segala kerugian yang ada di masyarakat yang udah terlanjur membeli. Ya kan, mungkin ada agen-agennya dia, misalkan di daerah udah beli ternyata overclaim, nggak bisa jual. Nah itu harusnya SS nih harus memberikan semangat kepada mereka bahwasanya akan diganti ulang gitu ya. Gitu. Menurut teman-teman gimana?
ya kan, dengan permintaan maaf dari SS nih. Nah, saya rasa sih itu garis bawahi bahwasanya harus diganti segala kerugian yang ada di masyarakat. Yang kedua, udah ya kan, kalau memang sudah menyatakan overclaim berarti udah ngaku dong salah ya. Kalau ngaku salah berarti perbaikan produknya. Ya kan, walaupun memang akan sulit sekali akan mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat. Kenapa? Masyarakat udah tergores dengan overclaim ini, ya kan? Karena kan dari BPOM menyatakan orang overclaim itu adalah salah satu kejahatan, kata BPOM itu kan. Berarti kan ya ada kesalahan di sini. Nah, itu harus bertanggung jawab semuanya ke masyarakat, ya kan, diganti dah, ya kan. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya itu udah, kalau udah salah ya diganti, kerugian masyarakat. Oke.